Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Damani. Saya mahasiswa Universitas Riau. Di sini saya ingin menjelaskan pelajaran mata kuliah Al-Islam. Yang pertama, hakikat ibadah. Ibadah itu ialah hubungan antara manusia dengan Allah, yang mana berdasarkan surat Al-Zariyat ayat 51-6, Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu ada dua, ibadah mahdah dan ibadah ghairi mahdah. Ibadah mahdah itu khusus, yang mana ditetapkan oleh Allah dengan perinciannya. Contohnya perintah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sementara ibadah ghairi mahdah itu umum, yaitu perbuatan yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah, baik perkataan maupun perbuatan. Contohnya berbakti kepada orang tua. Di sini fungsi ibadah kepada kita yaitu yang pertama, mewujudkan hubungan hamba dengan Allah, mendidik mental dan menjadikan manusia sehingga ingat akan kewajibannya, dan melatih diri supaya disiplin. Hikmah ibadah yaitu kita bisa terhindar dari syirik, perbuatan syirik, memiliki ketakwaan sehingga takwa kita lebih meningkat kepada Allah, terhindar dari perbuatan maksiat, menimbulkan jiwa yang sosial. Kita tidak kikir, merasa dekat sama Allah, atau kita merasa ada Allah. Terkabulnya doa kita, memiliki sikap jujur dan ikhlas sehingga kita banyak saudara. Setelah itu sesuai dengan rukun Islam, yaitu sholat. Mengapa Allah mewajibkan kita untuk sholat? Di sini saya menjawab supaya kita tahu bahwa kita ciptaan Allah, sehingga seperti yang saya jelaskan tadi di atas, Allah itu menciptakan manusia supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dan fungsi sholat. Sholat itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya, yang tertuang pada surat At-Taha 20:14. Kemudian sholat itu mempunyai sholat itu menciptakan akhlak kepada manusia, yaitu kita jujur, menjaga kesucian, dan menepati janji. Ancaman meninggalkan sholat itu sangat besar, yaitu kita kafir. Di saat hari kiamat nanti, kita akan disatukan oleh Allah dengan Firaun dan Qarun. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terjauh dari sifat-sifat seperti itu. Sesuai dengan rukun Islam, yaitu puasa. Puasa itu ada 3. Puasa umum, puasa khusus, puasa super khusus. Sini saya bisa menjelaskan mengapa Allah mewajibkan kita puasa. Yang pertama, puasa itu karena rukun Islam. Yang kedua, puasa itu adalah perintah Allah. Yang ketiga, puasa itu merupakan tolak ukur keimanan kita kepada Allah. Puasa itu dilaksanakan pada bulan Ramadan, di mana bulan itu penuh ampun, kita bisa menghapuskan dosa. Yang kelima, dibukakan pintu surga bagi orang yang beriman. Apabila melaksanakan puasa, itu bisa memilih dari pintu mana untuk masuk surga. Yang keenam, dijauhkan dari neraka. Yang ketujuh,
bulan penuh berkah, di mana bulan di situ bulan kebaikan, di mana apabila kita melakukan kebaikan, pahalanya akan berlipat ganda. Yang ke-8, bulan bersejarah. Yang 9, malam Lailatul Qadar. Malam ini malam yang dicari-cari oleh umat Islam untuk mendapatkan pahala, yaitu bulan Ramadan di akhir, itu biasanya sesuai dengan ayat suci Al-Quran. Yang ke-10, pahalanya berlipat ganda. Yang ke-11, sehat. Yang ke-12, membuat sabar dan jauh dari maksiat. Tujuan dan fungsi puasa adalah meningkatkan kualitas iman, menghapus kesalahan atau dosa, mengendalikan syahwat atau nafsu, rasa bersyukur kepada Allah, menjauhkan kita dari maksiat. Hikmah dari puasa adalah menggapai derajat takwa, yaitu derajat kita dinaikkan oleh Allah, meninggalkan syahwat, menjadi manusia yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari tadi dapat bermanfaat kepada kita semua. Di sini saya lanjutkan lagi dengan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Haji itu menurut syar'i adalah memenuhi kepanggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci pada waktu yang ditentukan sesuai dengan syariat Rasulullah. Nabi yang pertama melaksanakan haji yaitu Nabi Ibrahim. Untuk mencapai haji mabrur ada beberapa persyaratan yang sesuai dengan hukumnya. Yang pertama, kita naik haji itu mengharapkan pahala dari Allah, meneladani Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita naik haji dari harta yang halal. Yang keempat, menjauhkan kita dari maksiat. Yang kelima, kita berakhlak yang baik. Hikmah dari haji. Hikmah dari haji adalah ikhlas dalam ibadah, mendapatkan ampunan dari Allah, menyambut seruan Nabi Ibrahim. Di materi berikutnya ada namanya ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan harta. Contohnya kita zakat, infak, kurban, baik naik haji, macam-macam. Ya, contohnya seperti kita menggunakan harta kita untuk menjalankan perintah Allah. Gunanya itu yaitu membersihkan harta, membantu yang miskin, meningkatkan sosial dengan masyarakat, memupuk rasa kasih sayang sesama, mengikis bentuk kejahatan. Kemudian di sini saya menjelaskan tentang akhlak dan perilaku. Akhlak itu merupakan perilaku atau budi pekerti. Budi pekerti adalah sifat atau perilaku yang melekat pada diri sendiri. Sementara akhlak suatu perbuatan yang dilakukan jarang. Contohnya untuk mendapat tujuan itu dari Allah. Pentingnya kita berakhlak mulia untuk karena itu karena perintah dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak itu akhlak kita itu yang kita contoh yaitu taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, akhlak menjadi sebab muhabbat kepada Allah. Yang keempat, akhlak sebab muhabbat kepada Rasulullah. Yang kelima, akhlak menjadi sebab paling mulia untuk masuk surga. Mudah-mudahan dengan meningkatnya ibadah kita sehingga menciptakan akhlak yang baik, sehingga dapat membawa kita atas keberkahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapat ridha dari Allah, dibukakan pintu rezeki. Demikian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.